pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pola busana anak sesuai dengan desain. Pola yang akan kita buat desainnya seperti gambar di samping. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah buku kostum, penggaris panjang, penggaris pola, penghapus, pensil merah biru, pensil, dan skala. Selanjutnya, kita masuk ke tahap analisis desain. Ini adalah daftar ukuran yang kita perlukan untuk membuat busana anak. Berikut merupakan langkah kerja membuat pola busana anak. Kalian dapat men-stop video ini untuk mencatat langkah kerja. Buku pola atau yang sering disebut dengan buku kostum terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian bergaris berfungsi untuk menuliskan daftar ukuran dan langkah kerja, sedangkan bagian polos kita gunakan untuk membuat pola, pecah pola, dan rancangan bahan. Langkah pertama, kita tuliskan dulu daftar ukuran dan langkah kerja pada bagian yang polos. Pola ini kita buat dengan skala 1/4. Langkah pertama, kita membuat garis bantu mendatar, garis bantu lurus putus-putus. Selanjutnya, kita juga akan membuat garis bantu vertikal. Bagian perpotongan ini kita beri nama titik A. Langkah pertama apa? A ke B sama dengan C ke D sama dengan lingkar badan dibagi 4 ditambah 1 cm. Lingkar badan dibagi 4 plus 1. Kita hitung dulu, lingkar badannya adalah 64 cm dibagi 4 plus 1, 17 cm. 17. Di sini kita beri nama titik B. Lalu, A ke C sama dengan B ke D, sama dengan panjang punggung ditambah 1 cm. Panjang punggung adalah 26. 26 plus 1 sama dengan 27. Kita ukur dari titik A turun 27. Kita beri nama titik C. C ke D sama dengan A ke B. 17 cm. Di sini kita beri nama titik D. Kita koreksi. Kita buat garis bantu putus-putus. Selanjutnya, A ke A1 sama dengan lingkar leher dibagi 6 ditambah 0,5 cm. Lingkar lehernya berapa? 27 dibagi 6 plus 0,5. 5,5 cm. Di sini kita beri nama titik A1. Langkah selanjutnya, A ke A2 sama dengan lingkar leher dibagi 6 ditambah 2,5 cm. A ke A2 kita turunkan 7 cm. Di sini namanya titik A2. Lalu kita buat kerung leher bagian depan. B ke B1 turun 3 cm. Dari B ke B1 turun 3 cm. Kita ukur 3 cm. Di sini kita beri nama titik B1. Selanjutnya, kita buat garis bantu dari A1 ke B1. A1 ke B2 sama dengan lebar bahu. Lebar bahunya 9 cm. Kita ukur dari A1 ke B2 9 cm. Di sini ada titik B2. Lalu kita buat garis pola sebenarnya. A ke G sama dengan B ke H sama dengan panjang punggung dibagi 2. Kita ukur dari A 14,5. Namanya adalah titik G.
Dari B ke titik H juga kita turunkan 14,5 cm. Di sini namanya titik H. Lalu kita buat garis bantu putus-putus. G ke A3 adalah naik 5 cm. Di sini adalah titik A3. Lalu kita buat garis bantu putus-putus. A3 ke A4 sama dengan setengah lebar muka. Lebar muka adalah 25. 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Kita titik. Di sini namanya A4. Lalu dari B2 ke A4 ke H kita buat kerong lengan bagian depan. C ke E1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Lingkar pinggangnya berapa? 56 dibagi 4 plus 1, 15 cm. Kita ukur dari C ke E1. Lalu kita buat garis pola sebenarnya. Nah, ini sudah jadi pola depan. Selanjutnya kita akan membuat pola belakang. D ke E sama dengan D ke F sama dengan 1/4 lingkar badan dikurangi 1 cm. Di sini ada titik E. D ke E sama dengan D ke F. Di sini kita juga titik 15 cm. Nah, kita buat garis bantu putus-putus. E ke E1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm. Sama dengan 5 cm. Kita ukur dari E ke E1 5 cm, namanya E1. E ke E2 sama dengan turun 1 cm. Kita turunkan 1 cm, lalu kita buat kerung leher bagian belakang. Selanjutnya kita buat garis bantu dari E1 ke titik B1. Kita buat garis bantu putus-putus. E1 ke B3 sama dengan lebar bahu. Lebar bahunya adalah 9 cm. 9 cm. Kita beri nama B3. Lalu kita buat garis pola sebenarnya. E ke I sama dengan setengah panjang punggung. Panjang punggungnya 29 dibagi 2, 14,5. Kita ukur 14,5. Di sini namanya titik I. I kita naikkan 7 cm. Namanya titik J. Dari titik J kita buat garis bantu mendatar putus-putus. J ke J1 sama dengan setengah lebar punggung. Lalu kita buat kerong lengan bagian belakang. Dari F ke D2 sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Kita
kita ukur dari F 13 cm, namanya D2. Lalu kita buat garis pola sebenarnya. Pola bagian belakang sudah jadi. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita beri warna merah dan biru. Warna merah kita gunakan untuk memberi warna pola depan. Tengah muka adalah lipatan kain, maka dari itu kodenya titik garis titik. Jangan lupa arah serat dan kita beri tanda tengah muka. Bagian belakang kita beri warna biru. Selanjutnya, kita akan membuat pola rok. Langkah pertama adalah membuat garis bantu horizontal dan vertikal. Lalu kita ukur A ke B sama dengan D ke C sama dengan lingkar pinggang. A ke D sama dengan B ke C sama dengan panjang rok. Setelah pola badan dan pola roknya sudah menjadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat pecah pola dan rancangan bahannya. Untuk membuat pecah pola dan rancangan bahan, kita membutuhkan kertas duslah merah dan biru, kertas payung, lem kertas, dan gunting kertas. Langkah pertama, kita akan menjiplak pola depan, pola belakang, dan pola roknya. Untuk pola depan, kita menggunakan kertas duslah warna merah, sedangkan pola belakang kita menggunakan kertas duslah warna biru. Untuk pola roknya, kita bebas boleh menggunakan warna apapun. Kita jiplak dulu pola badan depannya. Setelah kita selesai menjiplak, selanjutnya kita akan memberi tambahan kampuh. Kampuh ini berfungsi untuk memberi tambahan jahitan. Kita mulai dari pola depan dulu. Karena tengah muka ini adalah lipatan kain, maka di sini tidak kita beri kampuh. Pada bagian yang lurus itu kita beri kampuh sebesar 1,5 cm. Bagian samping 1,5, bawah 1,5, bahu juga 1,5 cm. Lalu untuk bagian kerong lengan dan kerong leher kita beri kampuh sejauh 1 cm.
Lalu kita akan memberi kampuh bagian belakang. Karena tengah belakang ini akan kita beri rit, maka kampuhnya adalah 3 cm. Untuk bagian yang lainnya sama seperti yang depan tadi. Bawah 1,5, samping 1,5, bahu 1,5, sedangkan untuk kerung leher dan kerung lengan 1 cm. Selanjutnya pola rok. Karena roknya ini adalah rok susun, maka saya jiplak 2 kali. Bagian tengah muka itu tidak kita beri kampuh, sedangkan bagian tengah belakang kita beri kampuh 3 cm. Untuk yang atas kita beri kampuh 1,5 dan klaim bawah kita beri kampuh 3 cm. Selanjutnya, pola-pola yang sudah kita jiplak ini akan kita potong. Cara memotongnya menurut garis kampuh. Terakhir kita akan membuat rancangan bahan. Saya sudah menyiapkan kertas payung dengan lebar 150 cm dan panjangnya adalah 200 cm. Pertama, kertas payung ini kita lipat menjadi 2 bagian. Oh iya, kertas payung ini memiliki arah serat berupa garis-garis. Garis-garis ini adalah sebagai panjang kain. Tengah muka itu lipatan kain, berarti harus ada di lipatan kertas. Ini harus kita buat seirit mungkin. Lalu akan kita beri lem. Akan kita tempelkan pada kertas payung. Nah, setelah kita tempel-tempel seperti ini, lalu kita ukur. Saya tadi menyiapkan kertas payung sepanjang 2 meter, tapi ternyata sisa, jadi kebutuhan bahannya tidak sampai 2 meter. Kita ukur, ternyata hanya butuh 93 cm. Saya beri kelebihan 100 cm. Kita ukur 100 cm. Selanjutnya, rancangan bahan ini akan kita tempelkan pada buku pola. Kita tempel di belakangnya. Jangan lupa selalu diberi judul biar tadi kebutuhan bahannya membutuhkan 100 cm. Jadi di sini kita dan pada buku pola juga kita beri keterangan. Untuk membuat baju seperti desain membutuhkan bahan 100 cm.